Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa yang menjawab salam saya lebih semangat nanti tahun ini pada ke Mekah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramun, para guru, para ustaz, pengurus PKM, pembina, ketua maupun semuanya, ibu bapak sekalian yang insya Allah kita sudah ada namanya di daftar penghuni surga, amin. Kita sudah sering ketemu, tidak usah banyak pembukaan ya. Terakhir ke sini setahun yang lalu ya, mau Ramadan juga alhamdulillah. Baik, sebelum kita ngomongin Ramadan, mari kita ngomongin dulu balasan orang yang bertakwa. Ya, kita ingat-ingat Ramadan itu biar kita bertakwa. Terus kalau kita udah bertakwa, Allah mau ngapain? Sebagaimana di sini nih ada saudara saya Bang Mulyadi, itu tiap hari kalau hari kerja pagi-pagi dari sini pergi ke Gambir. Kenapa? Pagi-pagi kadang naik kereta, kadang naik mobil itu. Kenapa mau pergi ke sana, Bu? Kenapa? Ya, untuk kerja. Kalau sudah kerja ngapain? Dapat gaji. Coba tiba-tiba Pertamina mengumumkan ya, level manajer ke atas bulan depan belum tentu gajian gitu. Kira-kira pas bangun itu pegel atau semangat? Nah, salah satunya kalau kita ingin bersemangat beribadah itu level pertamanya ingat-ingat balasan amal. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memikirkan balasan amal. Jadi janji Allah itu kita hakul yakin, kemudian janji itu kita visualisasikan ada di depan kita, kemudian kita bergerak beramal. Itu pendekatan yang iman yang paling sederhana. Makanya ibadah itu dibagi berapa level? Dibagi 3 level kata para ulama. Ada Imam Ibn Rus dan seterusnya. 1, orang yang beramal karena ketakutan. Kenapa takut? Diancam neraka. Kamu kalau nggak sholat masuk neraka wel. Kamu kalau nggak begini, nanti di akhirat kamu masuk neraka. Ini iman, pintu iman pertama itu takut masuk neraka. Saya dulu waktu kecil kalau nggak puasa, ini orang Jawa ya di kampung saya, nanti kamu kalau nggak puasa kamu dililit ya ular jedung. Tahu nggak ular jedung? Ya ular segede beduk. Ya nggak tahu dari riwayatnya benar atau enggak, kan ditakut-takutin begitu masih kelas 4 SD kan. Yang kedua, pendekatan ingin dapat surga. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Main blok muswargo biar masuk surga. Ditambah naik gede sedikit ya, udah sedikit dewasa, nanti ketemu bidadari. Berapa Pak bidadarinya katanya di surga Pak? Hah? Berapa Pak? Sedikit banget sih Pak, di korting 70. Level yang tertinggi maksudnya apa? Sudah nggak mikirin surga, nggak mikirin neraka, sudah mikirinnya hanya Allah. Karena Allah yang nyuruh saya kerjain. Pasti Allah itu kalau nyuruh baik. Dalam kata lain adalah beribadah karena cinta kepada Allah. Terserah pintunya mana, semuanya benar. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Takut neraka. Yang ngancam neraka itu Allah, berarti bukan takut kepada nerakanya, tapi takut kepada ancaman Allah. Kenapa kamu ibadah? Biar masuk surga. Yang jadiin surga Allah. Baik, setiap Jumat khotib itu selalu mengingatkan mari bertakwa, mari bertakwa, mari bertakwa. Maka simpelnya hidup itu disuruh ngapain? Suruh bertakwa doang hidup itu. Takwa itu unsurnya 1 iman, 2 amal soleh. Maka kalau ada orang beramal tanpa iman, itu tidak dijadikan, tidak dicatat sebagai amal soleh. Baik.
Sudah siap belum di luar? Kalau sudah siap kita akhiri aja pengajiannya. Langsung pindah keluar karena ke teras keluar. Belum siap ya? Maksudnya langsung sarapan, belum siap ya? Berarti ngaji dulu ya, sambil kita nunggu persiapan. Baik, ngaji itu hanya masuk kalau kita bahagia. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu di sini jangan ada yang sedih. Meskipun ini tanggal tanggung ini, ya, yang masih dapat pensiunan, masih kerja kan tanggal 20 begini tanggung ya. Nggak mudah, nggak tua ini. Ngaji itu paling nggak enak kalau ketemu dengan orang yang duitnya kurang banyak. Kata Imam Syafi'i, jangan pernah ngobrol ngomongin orang yang lapar, repot. Baik. Nanti bisa dibuka atau yang bawa Quran atau handphone di surat 65, surat Tolak ayat 2, 3, 4, 5 itu membicarakan balasan orang yang bertakwa. Ya. Yang pertama, orang yang bertakwa itu apa? Kalau kita puasa misalnya, salah satu perintah untuk bertakwa itu kita berpuasa kan? Tadi dibacakan oleh imam kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu puasa biar kamu bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa itu dibantu oleh Allah Ta'ala, semua masalahnya ada jalan keluarnya. Ya, kita baca ya. Ini kalau di tukang bingkai ada kaligrafi, ditulis ayat ini, dikasih judul apa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ayat biar kaya, namanya ayat 1000 dinar. Nanti di Google ditulis ayat 1000 dinar, bunyinya ayat ini ya. Yang tidak bisa buka nggak apa-apa, kita baca bersama-sama dengan metode talqin. Talqin itu saya membacakan, kemudian Bapak Ibu ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. Wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bagi yang mau ini jadiin wiridan, ada kitabnya menerangkan kalau bisa sehari itu membaca sampai 100 kali. Kalau nggak bisa 10 kali habis sholat. Saya termasuk orang yang wiridan pada sholat itu setelah selesai semua yang diajarkan Rasulullah itu, terus ditambahkan mengulang-ulang ayat 1000 dinar ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Quran itu diturunkan sebagai syifa dan rahmat. Salah satunya diulang-ulang itu tadi. Waman, dan barang siapa yattaqillaha, yang bertakwa ya orang itu, yaj'ala, maka Allah menjadikan lahu bagi orang itu makhrajan, jalan keluar. Ini kalau saya lihat dari depan ini kita kemiripannya sama tuh. Saya maupun Bapak Ibu di sini. Wajah-wajah penuh persoalan. Kita kan sama, semuanya punya persoalan. Ya, persoalan keluarga, duit, macam-macam. Cucu, anaknya udah benar, cucunya mulai mau TK, ada yang lagi SMP, mulai puber, pacaran, ngumpet-ngumpet, macam-macam. Maka pintu pertama kalau ingin dibantu oleh Allah, bertakwa. Nanti kalau bertakwa, ya kita diberi jalan keluar. Yang kedua, ya, wa yarzuqhu, dan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari bukan usahanya. Jadi kalau ada yang kerja dapat gaji, dapat THR tiap puasa atau tiap lebaran,
dapat bonus, itu semua rizki dari usahanya secara dohir. Karena dia kerja dia dapat gaji, karena dia karyawan maka dapat THR. Tapi orang yang bertakwa dapat rizki yang bukan usahanya. Kalau bahasa Bunyamin S dulu apa? Rezeki nomplok. Tiba-tiba ada mau bikin paspor, lagi pusing-pusing, ternyata teman SMA kerja di imigrasi. Ini contoh sederhana begitu. Ya. Mau ditilang nggak jadi karena apa? Polisinya tetangga. Itu contoh sederhana begitu. Habis kalau rezeki yang tidak bisa disangka-sangka, contoh saya belum punya contoh lain kecuali begini. Bapak-bapak Jumatan di tempat lain, nggak di sini. Lapar banget. Habis Jumatan langsung masuk restoran Padang. Karena lapar segala lauk diambil. Begitu mau bayar totalan ternyata nggak bawa duit karena duit 100 ribunya di sini udah masuk kotak infak. Lagi pusing begitu, tengok kanan, tengok kiri, ternyata Pak Ketua DKM ada juga di situ. Terus ngomong, makan di sini juga ya, gua bayarin. Nah itu namanya rezeki tidak disangka ditraktir. Tapi Jumat depan jangan coba-coba Pak. Habis Jumatan langsung masuk warung makan gitu, berharap ada yang bayarin. Itu namanya udah niat. Sesuatu yang nggak niat dapat itu namanya tidak disangka. Jadi balasan puasa paling gampang begitu. Kalau punya persoalan, makanya orang zaman dulu ini khususnya ibu-ibu, sebagian bapak-bapak, kalau punya hajat, anaknya mau masuk UI gitu kan, puasa Senin Kemis. Puasa itu seperti itu. Bahkan orang yang tidak bertakwa dengan puasa itu dapat hajatnya. Orang yang bikin kebab, saya pernah diurut oleh orang Banten gitu. Dia ngomong mertuanya itu yang nggak sholat nggak apa tapi puasa ngebleng itu 7 hari 7 malam di kamar saja nggak ngapa-ngapain. Setelah puasa dia ke makam nyuri apa namanya kain kafan diiketin gitu kepalanya setelah itu badannya kebal rambutnya aja mohon maaf jadi kayak kawat gitu. Itu coba niatan nggak benar saja gara-gara yang namanya puasa itu ampuh. Mungkin nggak tahu nih, kalau zaman dulu saya suka dengar zaman saya SMP SMA itu ada yang suka melet cewek gitu ya, puasa mutih. Mana misalkan mau nembak cewek nggak mau gitu kan, maka dia puasa 7 hari itu kalau buka hanya makan nasi putih. Hari pertama 7 kepel, hari kedua gitu, habis itu datang ada lagi ya. Ini cerita apa zaman dulu, faktanya begitu. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi 2 ya, kalau kita bertakwa yang pertama masalahnya pasti diberi jalan keluar oleh Allah. Kalau Allah sudah memberi jalan keluar kadang-kadang ya tidak masuk akal, tapi Allah mau begitu. Yang kedua, rizkinya ada tambahan. Misalnya yang tadi, rizkinya ada tambahan dari yang bukan usahanya. Kita lanjutkan, apalagi balasan orang yang bertakwa di dalam ayat berikutnya, ayat yang nomor 4. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Min amrihi yusra. Waman, dan barang siapa yattaqillaha yang bertakwa yaman, yaj'al maka menjadikan siapa Allah lahu bagi orang itu min amrihi dari sisinya yusra kemudahan. Udah berapa tadi? Dibantu masalahnya selesai, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka atau bukan pekerjaannya. Yang ketiga, diberi kemudahan. Mudah itu bukan identik nggak punya masalah. Orang itu kalau diberi kemudahan oleh Allah, minimal kalau sakit itu diterima sebagai ujian dari Allah. Meskipun duitnya banyak bisa berubah, kadang-kadang hatinya itu merasa
paling menderita sedunia. Padahal duit untuk berobat ada, makanan enak ada, tapi kalau Allah tidak memberi kemudahan itu, kelihatannya rusak banget. Ada orang susah, kontrakannya aja mohon maaf bocor, dagangnya paling hanya dagang musiman, kadang dagang nangka, kadang dagang singkong macam-macam, naiknya sepeda ontel yang bannya aja udah halus, remnya kadang-kadang sering blok gitu ya. Tapi kalau naik sepeda itu sambil senyum ya kan, alhamdulillah. Kenapa? Dia hakikatnya diberi kemudahan oleh Allah. Duitnya nggak banyak, jualan nangka gitu ya, bukan nangka deh sekali itu 10.000, 20.000, tapi begitu ngitung duitnya 71.000 aja berseri-seri. Itu contohnya seperti itu. Ada orang yang depositonya ratusan juta, mobilnya bagus, tapi merasa nggak punya apa-apa. Hakikat kemudahan itu salah satunya seperti itu. Kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? Ingat-ingat ya, yang pertama diberi jalan keluar oleh Allah, yang kedua diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang ketiga diberikan kemudahan. Yang berikutnya adalah kita baca lagi, wa may yattaqillaha, yang lihat ayatnya di akhir surat kelima, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajro. Berarti minimal ada 5. 1, diberi jalan keluar, diberi rezeki dari yang bukan bisnisnya atau usahanya, terus diberikan kemudahannya. Ya, berikutnya apa? Waman, dan barang siapa yattaqillaha, yang bertakwa yasiman, yukaffir anhu, maka ditutupi oleh Allah kepada orang itu apa? Sayyi'atihi, kesalahannya. Orang mohon maaf zaman dulu orang gak enak. Sekarang suka ada ngomong, Ustaz zaman jahiliyah itu saya gak pernah sholat begini gitu ya. Suka ngomong begitu kalau sama Ustaz gak apa-apa, tapi sama orang gak usah. Jadi kalau orang lain itu gak tahu kita dulu orang gak enak, gak usah cerita-cerita. Keburukan kita masa lalu orang gak tahu, itu tanda-tanda Allah nutupin kesalahan kita. Gak usah cerita. Dulu Ustaz zaman belum sholat segala rupa saya makan, babi saya makan, apa saya makan. Itu kalau untuk tahadus binikmah di depan guru nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sarapan banyak orang, dulu mah segala rupa gua makan, nggak boleh ya. Kesalahan yang orang lain nggak tahu itu nggak boleh dikasih tahu. Ya. Yang berikutnya wa yu'dim lahu ajro, dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Kita sudah tahu rumus di dalam Al-Quran, kalau kita berbuat baik 1, balasannya minimal berapa? 10. Ya, man ja'a bil hasanati falahu asro amthaliha. Siapa yang berbuat baik 1, maka balasannya minimal 10. Kalau dia berbuat buruk 1. Ya, tolong diingat-ingat sebelum kita ngomong tarhib Ramadan itu amalan utamanya berpuasa. Puasa itu biar kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, minimal Allah sudah menyediakan tadi balasannya 5. Ya, diberi jalan keluar, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, diberikan kemudahan, ditutupi kesalahannya, dilipat gandakan amal. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada hadis yang kita harus ingat-ingat. Sesungguhnya sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan dari Ramadan, itu sebagai apa? Sebagai kafarah. Allah itu paling tahu tuh, kita itu kelakuannya itu pasti banyak kesalahan. Ini seperti ini, habis sholat subuh nanti sampai dengan sholat zuhur berapa jam kira-kira? 10
sebut sholat subuh itu jam 5, jam ya kurang lebihnya hitungannya berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam ada sholat duhur. Kira-kira 7 jam itu kita buat dosa banyak atau enggak? Nih ngomong jujurnya aja, mulai dari jam 6 sampai jam 12 itu kira-kira punya dosa atau enggak? Banyak atau banyak? Banyak banget atau banyak sekali? Tapi Allah baik. Nanti begitu adzan duhur kita wudhu. Wudhu itu dosa kepada Allah sudah selesai. Ingat ya, dosa kepada Allah selesai. Dosa-dosa kecil itu yang tidak butuh tobat itu begitu berwudhu kasih sayang Allah selesai. Tidaklah orang berwudhu kecuali akan diluluhkan atau dirontokkan dosanya dari mana keluarnya? Kelopak mata, kuku tangan, kuku kaki. Makanya dalam mazhab Syafi'i yang belajar ngaji fikih mazhab Syafi'i ada air mustakmal, air bekas wudhu itu nggak boleh jatuh ke tangan atau ke bak yang kecil karena air wudhu itu melarutkan dosa. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Yang lain nggak ada air mustakmal, nggak apa-apa. Oke. Jadi sejatinya sholat itu, sholat itu sudah pahala tersendiri. Karena apa? Dosa-dosa kita kepada Allah itu sudah habis dengan wudhu. Dan diwakili dosa itu dari mana? Mulut, ngomongin orang, ghibah, namimah, bohong, mata, ngeliat, dibasuh, tangan, dosa, kaki, dosa. Diwakili air wudhu itu seperti itu. Makanya yang pernah belajar ada doa masing-masing kan, waktu basuh tangan ada doanya, waktu kumur-kumur ada doanya gitu kan. Di dalam kitabnya Imam Ghazali diterangkan begitu. Oke, 5 waktu, duhur dengan asar dan seterusnya. Masih ada tambahan seandainya tadi belum cukup dengan wudhu dengan sholat, ada wiridan. Wiridannya itu istighfar ya, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma anta, dan seterusnya. Ada yang ingin saya ingatkan, jangan ditinggalkan apa wiridan pada sholat. 2, 1 ayat kursi, 2 subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya, lengkapnya seperti itu. Nah, sekarang kita harus tahu kenapa kita disuruh setiap sholat baca ayat kursi. Yang bisa jawab pulang dulu kan udah paham. Ibu-ibu, apa hadiah dari Allah kalau kita selalu membaca ayat kursi setiap ba'da sholat? Tolong nih kaum musyrikin, tolong jawab. Yang nyandar-nyandar ke tembok itu bahasa Arabnya musyrik, bersandar kepada selain Allah, tapi badannya bukan dikit dekatnya. Ayo ibu-ibu, jangan ini salah satu yang harus kita perbaiki. Yang namanya target Ramadan itu kalau secara marketing mengenalkan kembali produk knowledge-nya. Ramadan itu ada apa? Termasuk kenapa habis sholat kita harus selalu baca ayat kursi. Jangan hanya rutinitas, kita harus tahu fadilahnya. Halo? Pak, regu A, regu B, regu C, regu D. Ayo. Apa? Bu? Hah? Orang yang selalu membaca ayat kursi, hadisnya mengatakan siapa yang selalu membaca ayat kursi selesai sholat, maka jarak dia dengan surga hanya dibatasi dengan kematiannya. Maksudnya apa? Karena belum mati saja maka belum masuk surga. Mati langsung ditunggu surga. Amalannya apa? Ayat kursi. Pak Ustaz, Imam selalu baca ayat kursi ya pada sholatnya. Kenapa belum masuk surga? Nah, gitu. Mati langsung masuk surga ayat kursi. Yang kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditambah la ilaha illallah berarti itu 100 dzikir.
fadilahnya? Biasanya begitu Ustaz, dari kecil di masjid saya dengar begitu gitu. Ini mau ketemu ini. Halo Pak, apa fadilahnya? Gimana? Diampuni oleh Allah dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi wudhu udah beresin, ditambah begitu. Kalau gitu, Allah itu tidak memberi kesempatan kita untuk punya sisa kesalahan. Saya ulangi, orang salah itu pasti ada, tapi Allah menyiapkan ya pembersih mulai dari wudhu tadi, termasuk tadi. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang jangan menyia-nyiakan sesibuk apapun wiridan ba'da sholat. Saya sudah ngitung di mana-mana dengan stopwatch wiridan ba'da sholat, kecepatannya sedang itu hanya butuh waktu 4 menit. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma anta salam, itu hanya butuh 4 menit. Kalau futsal berapa menit? Futsal. Yang punya burung sekali mandiin burung berapa menit? Ya, jam setengah. Nah, jam setengah tuh. Yang ngelap motor, ngelap mobil, main catur itu biasanya satu ronde berapa lama? Dah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Setiap Jumat juga ada fasilitas. Al-Jum'atu ilal Jum'ah kafarah. Bapak-bapak maupun ibu-ibu sama, setiap hari Jumat itu diampuni oleh Allah Ta'ala, khususnya bapak-bapak yang Jumatan. Pulang Jumatan itu diampuni dosanya oleh Allah berapa hari? Siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu atau mandi plus wudu, kemudian datang ke masjid proporsional, datang awal di depan, datang belakangan di belakang, mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak berbuat sia-sia, tidak ngobrol waktu dengerin khutbah, kemudian dia sholat 2 rakaat sholat Jumat, akan diampuni dosanya oleh Allah 7 dan 3 hari. Hidup kita cuma 7 hari, tapi gara-gara hadir ke sholat Jumat sungguh-sungguh diampuni dosanya 10 hari. Kalau kita pendosa besar, mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai Kamis lagi, itu penuh dosa kepada Allah, khususnya gara-gara sholat Jumat dosanya dihapus, masih sisa 3 hari kebaikan. Nah, sebentar lagi ketemu Ramadan. Ramadan itu gimana? Hadisnya? Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seandainya kita disiplin, sholatnya disiplin, kemudian Jumatan itu disiplin, Ramadan itu nggak lagi menghapuskan dosa, karena apa? Dosanya udah habis. Berarti Ramadan full tambahan kebaikan. Itu yang harus kita ingat-ingat. Sebelum ngomong Ramadan harusnya beresin dulu hariannya, mingguannya, biar apa? Ramadan itu bukan jadi pembayaran utang dosa, maksudnya gitu loh. Jadi sebenarnya hidup itu kan kayak apa? Ibadah itu mirip kalau orang kantor. Orang kantor itu kalau yang pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya, biasanya ngapain? Kasbon kan? Belum gajian aja udah ngambil duit kantor, begitu gajian habis. Tapi kalau kita disiplin ya, makan teratur, ini teratur, yang nanti malah bisa nabung gitu loh. Nah, kalau bisa Ramadan itu kita jadikan seperti itu, jangan dijadikan sebagai bayar kasbon, karena dosanya setahun numpuk. Baik, sudah suruh belum? Jam berapa suruhnya? Oh, nanti ada tandanya. Ya kira-kira berapa waktu tiba-tiba gitu. Jam 5 masih oke. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Ada 3 hal, Bu, dalam menyongsong Ramadan. Ini saya meneruskan nasihat dari guru kami di Madinah. 1, ya. Yang pertama adalah jaga Ramadan ini, berikut amaliyahnya, lebih dari sekedar menjaga barang paling berharga milik kita.
Jadi harus dijagain itu. Nanti kita masih kurang seminggu itu, nanti begitu datang 1 Ramadan, jagain lebih baik, lebih hati-hati dari jagain barang berharga. Kalau beli handphone begini, habis beli handphone dibeliin apa? Casing. Selain casing, apa namanya di depan? Anti gores. Kalau bapak beli mobil, sekarang habis beli mobil bawa ke tukang nano keramik, dilapisin catnya biar nggak baret. Kalau ibu-ibu beli gelang, kalau punya gelang ditaruh di teras atau di lemari, di dalam lemari dikunci, digembok. Ya seperti itu. Nah, Ramadan itu harus dijaga dari 2, 1 yang membatalkan puasa, yang kedua yang membatalkan pahala puasa. Ya, orang setua kita itu jangan sampai nggak puasa kecuali sakit akut. Kenapa? Orang yang nggak puasa 1 hari saja itu, ya, orang yang nggak puasa 1 hari saja itu tidak bisa diganti dengan puasa setiap hari selama setahun. Jadi kalau ada orang nggak puasa tanpa udzur, ganti 360 hari itu nggak bisa, nutup apa? Karena apa? Ini rukun Islam. Yang batalin puasa segala sesuatu yang masuk, yang batalin wudu segala sesuatu yang keluar. Udah, ini bab ini udah selesai. Tapi saya ingin mengingatkan bab-bab yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai ini ada. 1, bohong. Nanti kalau puasa termasuk di luar puasa juga jangan bohong. Karena bohong itu membuat puasa tapi nggak dapat pahala. Dalam hadis diterangkan Allah tidak membutuhkan lapar dahaganya seseorang yang tidak meninggalkan kaulan zuro. Kaulan zuro itu kata-kata yang tidak berguna, salah satunya bohong. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu ngomongin keburukan orang lain yang asli buruk. Kekurangan orang lain yang asli kurang, terus orang lain itu nggak mau diomongin. Contoh, ibu ngibahin saya, ya contoh. Setelah saya pulang atau saya lagi makan di situ, ibu-ibu di sana atau bapak sebagian itu ngobrol begini. Itu Ustaz kok semakin hari semakin hitam aja ya? Itu ghibah namanya. Karena saya nggak putih. Terus ada yang lain belain saya, sembarangan aja, Ustaz kan putih. Itu lebih dosa lagi. Karena fitnah. Itu contoh begitu. Kalau lagi puasa jangan ngomongin keburukan orang lain, ngomongin artis, ngomongin pemerintah. Kalau asli buruk kita omongin di belakang, itu ghibah. Ghibah itu hanya boleh kalau lagi mencari solusi atau jadi saksi di pengadilan, itu boleh. Saudara saksi, apakah Anda melihat waktu itu saudara terdakwa ini nyekik? Dia cerita, benar, saya melihat dia nyekik sampai teriak-teriak, itu yang dicekik melet-melet, itu boleh. Tapi kalau tidak ada konteks itu nggak boleh. Lagi puasa ngomongin keburukan orang lain, pahalanya hilang. Tapi habis itu jangan makan. Saya barusan ghibah, kalau gitu makan aja, dosa. Yang ketiga, namimah. Apa itu namimah? Tumbak cucuan kalau kata orang Jawa. Mengadu domba orang tadinya rukun, gara-gara saya kita kemudian berantem. Misalnya ya, saya datang ke Pak Ketua Pembina, Bapak kata Pak Ketua itu Bapak banyak ngomong, ya. Nanti saya sebaliknya ngomongin ke Pak Ketua DKM, Pak kata Pak Pembina, Bapak itu ngomong doang, nggak pernah kerja. Nah, misalnya begitu. Dua orang ini tadinya rukun, gara-gara omongan saya ketemu di masjid itu nggak tegur sapa, saling pandang karena informasinya ini begini ini. Itu namanya tumbak rujukan atau namimah. Orang rukun jadi berantem. Yang nomor 4, sumpah palsu. Mengatakan demi Allah tapi bohong. Ini biasanya orang jualan. Jualan mobil, jualan apa gitu kan, diiklani terus ada yang nelpon. Itu kan katanya ditawarin 250, saya beli 220, dikasih enggak bisa, tadi pagi udah ada yang nawar 220 aja, enggak saya kasih. Benar, demi Allah. Nah itu demi Allah yang ada kebohongannya, namanya sumpah palsu.
Yang paling berat ya sumpah palsu itu pejabat, karena sumpahnya sekali berlaku 5 tahun kan gitu. Demi Allah, saya akan melakukan kewajiban saya, tidak menerima sesuatu dan memberi. Nah itu termasuk kalau lagi puasa, kok dia tidak menjalankan amanahnya, itu puasanya nggak sempurna. Nah, beratnya jadi pemimpin salah satunya begitu. Yang nomor 5, yang menggugurkan pahala puasa apa? Memperterutkan mata atau memandang sesuatu yang tidak halal dengan syahwat khususnya. Ini puasanya tetap sah, tapi batal pahalanya. Nah itu harus dijagai. Bertahun-tahun puasa jangan sampai seperti itu. Makanya ibu-ibu yang di rumah saja nggak kemana-mana, jangan dinyalain TV acara-acara yang nggak jelas, gosip artis kan. Kalau zaman dulu saya suka lihat itu ada judulnya kabar-kabari, silet, gergaji, ya, celurit gitu ya. Dan judulnya begitu-begitu. Ya, berita hoax di handphone langsung hapus, jangan diterusin. Yang kedua, Ramadan itu setiap tahun ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka persiapan kita tahun ini jangan sampai kita lepas tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi yang satu puasanya sukses, yang kedua pastikan kita dapat Lailatul Qadar. Apa bisa pasti? Secara ikhtiar bisa pasti. Karena Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam Ramadan. Caranya gimana? Menurut guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Medina, pokoknya tiap malam usahakan selalu sholat isya jamaah, ba'diyah isya, sholat raweh jamaah, subuh qobliyah subuh, sholat subuh jamaah. Orang yang melakukan ini pasti ketemu Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar itu malam itu mulai maghrib, abdolnya tadi mulai isya. Orang yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti orang sholat wajib setengah malam. Orang yang sholat ba'diyah isya seperti sholat sunnah setengah malam. Maka saya ingat ini, saya suka melihat kadang-kadang mau terawih tapi enggak ba'diyah isya. Saya ingetin, sholat ba'diyah isya yang 2 rakaat lebih afdol dari terawih yang 11 atau 23. Karena ini sholat setiap hari. Allah lebih menyukai ibadah yang dilakukan setiap hari daripada banyak temporary. Terawih itu kan temporary. Jadi jangan salah, suka duduk tuh. Saya kalau mau terawih sudah tak ingetin, Pak sholat dulu. Ya, dia nungguin terawih itu nggak mau sholat 2 rakaat. Padahal sholat 2 rakaat pahalanya seperti sholat setengah malam. Orang berikutnya sholat terawih bersama imam sampai selesai. Siapa yang sholat sunnah terawih bersama imam sampai selesai diberi pahala seperti sholat sunnah sepanjang malam. Jadi dari situ aja udah bisa dihitung secara matematika. Orang jamaah isya, ba'diyah isya, sholat tarawih itu berapa? Berarti dia sudah melakukan ibadah secara catatan matematika 1,5 malam sunnah, 1,5 malam wajib. Ketemu nanti sholat subuh, qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu seperti sholat sunnah 1/2 malam. Berarti jadi 2 malam kan? 1,5 tambah 1/2. Sholat subuhnya kayak tadi diberi pahala seperti sholat wajib sepanjang malam. Maka kalau ketemu Lailatul Qadar itu belum amalan yang lain sudah dicatat. Orang ini beribadah wajib 1,5 malam, beribadah sunnah 2 malam, dikalikan 1000 bulan. Apalagi ditambah tilawah Quran, malam ganjil dari rumahnya ke Combro, Misro, ya kan? Maka dicatat. Kalau pas Lailatul Qadar, pas bawa Combro 20 biji ke tempat orang yang iktikaf, ditulis orang ini membawa Combro ke masjid selama 83 tahun. Yang terakhir, bersiaplah untuk menerima parade rahmat Allah. Ada iring-iringan tuh.
Kalau di luar Ramadan, waktu mustajab paling abdul beribadah, berdoa qiyamul lail itu 2 jam kurang lebih setiap malam, sepertiga malam terakhir, kurang lebih dari jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5. Tapi kalau Ramadan sepanjang malam, mulai maghrib sampai dengan adzan subuh itu rahmat Allah ditaburkan begitu. Makanya saya tutup ya tausiah saya ini sebelum mungkin ada yang tanya jawab. Orang kalau Ramadan, selesai Ramadan dosanya tidak diampuni, itu orang yang terlaknat ya. Karena ada hadisnya, Rasulullah naik ke atas mimbar. Kalau di Madinah itu khususnya kan ada mimbar ya, di sebagian masjid niru Madinah. Jadi khotib itu kalau mau khutbah naik ya 1, 2, 3 tangga. Tangga pertama Rasulullah ngomong amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Selesai turun dari mimbar, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi saya dengar ya jenengan itu mengucapkan amin 3 kali, ada apa? Jibril alaihissalam datang kemudian mendoakan dalam kudus melaknat 3 orang. 1, mereka yang ketemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. 1. 2, mereka yang namamu disebut wahai ya Nabi kita Nabi Muhammad, mereka tidak bersolawat. Jadi mulai sekarang disamber kalau ada nama Nabi Muhammad langsung sholawat. Yang ketiga, mereka yang punya orang tua dua-duanya atau salah satunya sampai sepuh tapi tidak bisa masuk surga karena memuliakan orang tuanya. Yang dikesin tadi. Jadi kalau ada orang ketemu Ramadan kok tidak diampuni dosanya oleh Allah, ini orang apes, celaka. Karena apa? Diampuni dosanya. Nggak diampuni dosanya itu bisa jadi dia nggak puasa, tetap maksiat di bulan Ramadan, atau tadi puasa tapi tidak dapat pahala. Padahal ada ayat lain, wa may yu'azzim sya'airallah ya fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah sejatinya hatinya bertakwa. Yang kedua, kalau ada Ramadan, ada Lailatul Qadar kok dia nggak dapat, berarti dia tidak dikehendaki oleh Allah tahun itu mendapatkan kebaikan sedikit pun. Wong hanya menghidupkan 1 malam tetapi dicatat seperti beribadah 80 tahun. Yang 3 hal itu tolong diingat-ingat, jangan sampai puasanya rusak, baik batal secara fikih maupun batal pahalanya. 2, pastikan kita punya sertifikat atau mendapatkan Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam minimal dengan ibadah wajib, sholat isya jamaah, ba'diyah isya, sholat tarawih, kemudian sholat subuh qobliyah dan sholat subuh fardu. Yang terakhir, tiap malam itu penuh keberkahan, maka minimal jangan maksiat. Kalau belum bisa tadarus, belum bisa iktikaf, malam-malam Ramadan itu dijauhi dari maksiat. Ibu-ibu kadang di rumah itu mau berantem, lagi Ramadan tahan gitu ya. Jangan nunggu Syawal, begitu Syawal, ayo sudah aku tahan, ayo sekarang, nggak, bukan begitu maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, sudah seluruh kalau ada yang mau disampaikan. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya sekarang. Bapak Ibu semua, rukun puasa ada berapa? Rukun puasa, rukun wudu 6. Lihat ya, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Rukun puasa 2. 1 niat, 2 imsak. Bahasa Arabnya imsak, bahasa Indonesianya menahan. Pokoknya niat. Makanya Ramadan niatnya harus sebelum subuh. Ulama zaman dulu maka ngajari setelah tarawih sebelum pulang, nawaitu shoma ghadin, itu biar gak lupa. Yang kedua, menahan dari makan dan minum berhubungan suami istri secara sengaja. Yang batalin puasa 1, minum sengaja, makan sengaja, memasukkan obat ke tempatnya sengaja, hubungan suami istri sengaja. Kalau makan nggak sengaja, minum nggak sengaja, tidur sama istri nggak sengaja, batal nggak? Kalau nggak sengaja nggak batal.
dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena nggak ada yang disampaikan lagi, sekali lagi saya mengingatkan, kalau kita bertakwa, Allah sudah menyiapkan minimal 5 tadi. Dimudahkan segala urusan kita, ada jalan keluar, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian apa? Dimudahkan urusan kita, ditutupi kesalahan kita, dibalas berlipat-lipat kebaikan kita. Agar Ramadan tahun ini lebih sukses daripada Ramadan berikutnya, Ramadan sebelumnya, ingat 3 hal. Jangan sampai batal puasanya dan batal pahala puasanya. Yang kedua, pastikan kita sungguh-sungguh agar pasti dapat Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam-malam itu. Termasuk ini yang mohon maaf tahun-tahun lalu itu terawihnya hanya di depan. Coba ya, ini Ramadan kalau tanggal 1 tumpah-tumpah nggak Pak? Tumpah-tumpah. Kira-kira berapa lama ini mobil masjid ini nggak nampung jamaah? 2 hari. Nah, kita anggap seminggu ya. Memang kita itu gara-gara lagu-lagu Garuda Pancasila itu benar-benar manfaat itu di itu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Malam ke-29 masih berapa di sini? Ayolah yang tahun-tahun kemarin kabur, jangan kabur coba gitu ya. Makmurkan masjid ini gitu ya. Cuman sebulan loh. Nanti habis awal gitu nggak apa-apa. Jangan seminggu lah gitu ya. Sekali gitu sampai selesai ya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang terlupa, mulai tanggal 1 jangan kurang untuk selalu membaca doa. Biasanya ini baru dipopulerkan 10 hari terakhir, tapi menurut kitab yang saya baca, doa ini mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dibaca yang sebanyak-banyaknya. Ayo kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi sepanjang hari begitu, habis sholat baca lagi, nganggur baca doanya itu. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu dari ridhomu dan surga. Aku berlindung dari murkamu dan nerakamu. Terus begitu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selamat berjuang, seminggu lagi menjemput rahmat Allah yang sangat luas ini. Persiapkan dengan sebaik-baiknya ya, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.